Jakarta adalah salah satu kota di Indonesia yang memiliki banyak masjid tua dan bersejarah. Hal itu dikarenakan letak geografis Jakarta sangat strategis. Ditambah sejak dahulu Jakarta memiliki pelabuhan Sunda Kelapa. Pelabuhan Sunda Kelapa adalah pelabuhan penting di Nusantara pada saat itu. Bukan hanya sebagai Pelabuhan Sunda Kelapa bukan hanya sebagai pintu gerbang keluar masuknya komoditas perdagangan, tetapi Pelabuhan Sunda Kelapa juga sebagai pintu gerbang masuknya kebudayaan, ajaran agama, dan orang-orang yang berimigrasi ke Nusantara. Halo sobat-sobat semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali di Edisam Channel. Semoga sobat-sobat semua dalam keadaan sehat walafiat tanpa kekurangan sesuatu apapun, sehingga dapat melakukan aktivitas dengan baik dan normal. Dan juga kita berdoa semoga pandemi corona ini segera berakhir. Masih dalam episode wisata masjid ataupun wisata rohani. Kali ini saya mengajak sobat-sobat semua untuk menyaksikan sebuah masjid bersejarah yang berada di Jakarta. Nama masjid ini adalah Masjid Al-Makmur yang beralamat di Jalan Raden Saleh nomor 30 Cikini, Jakarta Pusat. Di sini saya mencoba untuk sedikit menceritakan kisah sejarah yang melekat pada masjid tersebut. Baiklah sahabat-sahabat semua, tanpa membuang waktu ataupun berlama-lama, mari kita saksikan video saya ini. Terima kasih untuk subscribe, like, dan komen. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masjid Jami Al-Makmur adalah sebuah masjid bersejarah yang terletak di Jalan Raden Saleh Raya nomor 30 Cikini, Menteng, Jakarta Pusat. Masjid yang dibangun pada tahun 1890 ini merupakan pindahan dari sebuah surau yang dibangun oleh Raden Saleh sekitar tahun 1860 di samping rumah kediamannya. Sejarah Masjid Jami Al-Makmur dimulai pada tahun 1860 ketika Raden Saleh dan masyarakat sekitar membangun sebuah surau sederhana yang terbuat dari kayu dan bilik bambu di samping kediaman beliau. Disadur dari Wikipedia, setelah Raden Saleh meninggal dunia, tanah itu dimiliki oleh Sayyid Abdullah bin Alwi Alatas, yang pemilikannya diperkuat oleh keputusan Pengadilan Negeri nomor 694 tanggal 25 Juni 1906 sebagai suatu kelanjutan dari keputusan Pengadilan Negeri nomor 145 tanggal 7 Juli 1905.
Seperti yang tertulis di websitenya Wikipedia, tanah itu dibeli melalui sebuah pelelangan. Tanah yang sangat luas ini kemudian oleh Said Abdullah bin Alwi Alatas, salah satu tokoh gerakan Pan-Islam, dijual kepada Koningen Emma Ziekenhuis dengan harga 100.000 gulden. Tapi karena yayasan ini ingin membangun rumah sakit, harganya dikurangi menjadi 50.000 gulden dengan penegasan bahwa masjid yang ada di sana tidak boleh dibongkar karena adalah tanah wakaf. Namun perjanjian jual beli tersebut diingkari oleh Koningen Emma Ziekenhuis hingga pada akhirnya pada tahun 1890 masjid itu dipindahkan secara gotong royong dengan diusung atau diangkat beramai-ramai oleh masyarakat sekitar. Tanah yang dipilih sebagai lokasi baru adalah tanah milik Said Ismail Salam bin Alwi Alatas yang lain di lokasi masjid yang sekarang ini. Tetapi dari pihak yayasan Belanda tersebut bersikeras untuk berkeinginan membongkar masjid tersebut di lokasi seperti sekarang ini. Pada akhirnya para tokoh Islam tidak setuju dan dapat menggagalkan rencana tersebut. Tokoh Islam tersebut seperti Hos Cokro Aminoto sebagai ketua Syarikat Islam di Batu Haji Agus Salim, lalu Abi Kusno Cokro Suyoso dan Kiai Haji Mas Mansur. Mereka lah yang berhasil menggagalkan rencana dari yayasan Belanda tersebut. Pada masa setelah kemerdekaan, kepemilikan tanah dari masjid ini pernah dipersengketakan oleh Dewan Gereja Indonesia. Tapi akhirnya alhamdulillah umat muslim akhirnya berhasil memiliki sertifikat tanah masjid ini pada tahun 1991 yang dikeluarkan oleh Gubernur DKI, yaitu Wiyogo Atmodarminto. Karena masjid ini telah ditetapkan sebagai bangunan cagar budaya, maka keaslian dari bangunan masjid ini harus tetap dijaga. Tidak boleh sembarangan merubah bentuk dari keaslian masjid ini.
Jika dilihat dari sudut arsitektur, bangunan Masjid Al-Ma'mur Cikini ini perpaduan antara bentuk bangunan Cina dan bentuk bangunan dari Betawi. Masjid Al-Ma'mur Cikini berbentuk permanen seperti ini setelah dipugar pada tahun 1926, dan semenjak menjadi bangunan cagar budaya tetap harus dijaga keasliannya. Fungsi dan eksistensi masjid dalam Islam sangatlah penting. Kita bisa melihat ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pertama kali hijrah ke kota Madinah dari kota Mekah, pertama kali bangunan yang dibangun adalah masjid, yaitu Masjid Nabawi. Diharapkan fungsi masjid bukan hanya sebagai tempat ibadah ritual semata, tapi juga dapat memiliki peranan penting untuk membangun karakter serta identitas kebudayaan umat muslim. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.